Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan bab 1 sistem reproduksi pada manusia pada bagian 3. Pembahasan kali ini mengenai menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim akibat sel telur yang dihasilkan ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Tetapi ada perempuan yang memiliki siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Siklus menstruasi pendek berlangsung selama kurang lebih 18 hari, dan siklus menstruasi panjang berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi terjadi 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi. Yang ketiga, fase sekretory. Fase menstruasi terjadi pada hari ke-0 sampai ke-5. Fase proliferasi terjadi kurang lebih pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Sedangkan fase sekretory kurang lebih terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Tiga fase dalam siklus menstruasi. 1. Fase menstruasi. Diperkirakan hari ke-0 sampai ke-5. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium karena tidak terjadi fertilisasi sperma dengan sel telur, maka dinding rahim luruh dan terjadilah menstruasi. 2. Fase proliferasi yang diperkirakan hari ke-6 sampai 14. Folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron yang memicu penebalan dinding rahim. Tujuan menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. 3. Fase sekretory yang diperkirakan hari ke-15 sampai 28. Adanya hormon estrogen juga memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan produksi LH akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Fertilisasi atau pembuahan. Sel sperma bergerak menuju sel telur. Bagian kepala sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan ekornya di luar sel telur.
Fertilisasi atau pembuahan adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur atau ovum sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi terjadi di tuba Fallopi atau yang biasa disebut saluran telur. Kita perhatikan untuk skema proses fertilisasi hingga implantasi. Untuk yang pertama, ovulasi. Ovulasi terjadi pengeluaran sel telur atau oosit dari ovarium. Kemudian yang kedua, fertilisasi. Terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Kemudian yang ketiga, pembelahan. Satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba Fallopi. 4. Pembelahan lanjutan. Zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Kemudian yang kelima, morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Kehamilan. Zigot yang terbentuk setelah fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Perhatikan gambar janin dalam kantong ketuban. Fungsi cairan ketuban atau cairan amnion antara lain: 1. Memberi ruang gerak janin. 2. Melindungi janin dari benturan dengan dinding rahim. 3. Sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. 4. Menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. 5. Membantu proses kelahiran. Dan 6. Sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Pertumbuhan janin dalam waktu 40 minggu. Perkembangan embrio di dalam kandungan dibagi menjadi 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Embrio berkembang di dalam kandungan menjadi bayi yang siap lahir selama kurang lebih 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Bayi kembar. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada bayi kembar. Ya, bayi kembar ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kembar identik. Ya, kita perhatikan untuk anak-anak kembar seperti ini. Ya, kembar identik terjadi ketika satu sel sperma membuahi satu sel telur. Satu sel telur yang dibuahi tersebut kemudian membelah diri menjadi 2 dan menghasilkan gen atau DNA yang sama. Jadi kalau kita lihat, ya mirip, ya. Anak kembar ini mirip. Kemudian yang kedua adalah kembar tidak identik. Ya, biasa disebut dengan kembar fraternal atau kembar disigot. Ya, kembar tidak identik ini terjadi saat 2 sel telur dibuahi oleh 2 sel sperma. Sehingga dari 2 anak kembar ini, yang pertama ini perbedaan warna kulitnya mencolok, yang kedua ini bisa juga terjadi lain jenis kelaminnya, ya, bisa laki-laki dan perempuan.
Demikian tadi pembahasan kita tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.